mau tanya sama MPL Arena Kingdom, are you ready? Sonic, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Royal Derby, game pertama tentunya akan menentukan segalanya. Memasuki game kedua nanti, karena siapapun yang memenangkan game pertama ini, tentunya mereka akan mengantongi match point. Dan efek dari fight sudah dikonek ke arah Banana di area Lee. Dan Sans tentunya akan dibalaskan dengan permainan yang cukup agresif dari Clay dan juga Naomi. Dan bahkan sekarang Keyboy-nya udah mulai di screening juga. 4 pemain bahkan bergerak menuju ke arah Keyboy tanpa ragu. Hanya untuk melakukan penekanan terhadap Little Wanderer-nya. Oke. Dan kalau kita ngelihat juga dari pergerakannya Sans, efek dari fight yang cukup akan menyulitkan. Sementara keberadaan dari Clay ini yang kalau misalnya rotasi udah dibawain sama Clay. Ini Onyx lagi jadi harus mengira-ngira rumput mana yang harus diperiksa. Yap, itu dia. Serangan sudah dilakukan tapi Versik masih cukup stabil di awal ya Prof ya. Dengan SP yang bergelimang seperti itu. Iya. Kairi pun masih sibuk untuk melakukan farmingan. Sementara untuk Naomi, screening terus-terusan. Terus-terusan akan dia lakukan. Bahkan sampai memaksakan Retribution dari Kairi digunakan. Namun mau dipaksain balik flickernya, mau dikeluarkan tapi cewek. Buset dah cewek, coba lihat Versik. Masih berusaha untuk bisa lagi masuk bagian dalam tapi Skylar pun kehilangan momentumnya. Cewek masih selamat, masih bisa recall tapi sayang itu ada satu wave minion hadir loh. Dan ada goldnya juga di sana. Jadi nggak mau dilepaskan untuk di early game kayak gini. Cewek mungkin sedikit tertekan tapi Skylar juga mendapatkan tekanan yang sama. Jadinya fair sih sama-sama recall. Oke, sementara itu untuk sekarang coba lihat Sans-nya hadir di area tersebut dan Clay sudah level 4. Turtle sudah di set up. Ada Banana yang sudah hadir, Kairi harus melawan 3 sampai dengan Pandora sekaligus ada efek knock-up yang udah langsung dikeluarkan pula. Tapi Banana mundur lagi ke bagian belakang, siap untuk menyetrum siapapun yang ada di tersebut. Tapi Naomi terjebak sendirian, nyasar, masuk ke dalam area defensif dari Onyx dan First Blood menjadi milik Onyx. First Blood yang diamankan karena Naomi terlalu jauh dari kawan pemain-pemain RRQ. Wah, Kairi? Kairi. Oke, Kairi numpang datang, numpang retri, dapat turtle dan sekarang coba lihat Clay-nya terbakar, Versiknya tertinggal. Ada Keyboy dan juga Boots yang siap untuk membakar terus-terusan. Tapi Kairi jadi terpanis, Be. Iya, tapi mau bagaimanapun dengan mendapatkan Naomi di sana, jatuhnya tetap untung. Dan buat sekarang, cewek dalam ancaman karena dia tertekan walaupun Naomi-nya belum level 4. Oke, dan 2 suara untuk Onyx sementara RRQ memegang dominasi dari Prediction. Wow, dan cewek berhasil langsung dihancurkan sementara untuk Banana hadir di area bawah. Siap untuk membanting dan juga menghancurkan area tersebut. Tapi Boots-nya sempatkah untuk pergi karena Banana gak bakal memberikan selagi sedikit kesempatan dan wow, Tipis. Xbox masih selamat. Tipis banget tapi itu. Dan dipaksa Boots-nya harus mau gak mau recall mundur. Dan kali ini kita melihat dengan pergerakannya RRQ yang ngasih pressure juga. Hal yang sama dilakukan. Tapi Sans masih bisa bertahan. Efek dari fight ke arah Clay. Tapi Clay masih punya pasif tentunya. Oke, terlihat ada retribution di area tersebut. Clay masih berhasil untuk kabur. Rockwave dikeluarkan sementara Versik pun berhasil selamat. Yap. Tanpa ragu loh, dia mengeluarkan Retribution-nya hanya untuk memberikan efek slow. Dan sekarang kalau kita lihat dari pressure-nya, pelan-pelan mulai terlihat bagaimana cara permainan dari Onyx yang benar-benar gak ragu untuk melakukan punishment terhadap lini depannya. Ya, itu dia. Cewek, ini waktunya. Tapi cewek sempatkah ditendang dan ternyata Naomi berhasil the way of Naomi-nya. Tapi Naomi tidak selamat di atas tersebut. Skylar mencoba untuk bisa mengantarkan damage maju ke bagian depan. Tapi cewek bersembunyi di bagian dalam dan sekarang hancurlah sudah. 1 untuk 1 dari masing-masing god laner dan Sans. Kita berpindah ke tempat yang berbeda. Versik sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan Sans. Padahal tadi cewek juga masih bertahan dengan Purify ya. Dengan ada 2 Dragon dia pakai Purify-nya masih bisa survive. Sempet numbangin Naomi bahkan. Namun sayangnya dia harus terpick off ketika Skylar pun datang. Ya, sementara untuk sekarang Rockwave-nya diambil tadi dari Kadita. Sans-nya masih selamat. Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang. Tapi dia masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Naomi akan langsung dipanis di atas tersebut. Tapi Naomi masih berhasil pergi. Masih berhasil selamat. Hanya saja sekarang satu orang di area tersebut udah langsung dibanting. Pressure warning langsung dikeluarkan. Dari Turtle-nya juga berhasil diamankan. Tapi Banana dan juga Versik di area tersebut menjadi korban. Bahkan untuk sekarang ada double kill didapatkan pula
diterima oleh cewek. Cuan besar-besaran untuk Onyx. Gila, itu Kairi di tengah-tengah pertempuran masih bisa pegang pencet retribution-nya. Dan bahkan Bisa April loh. Squad-nya bener-bener membungkam bagaimana 2-3 pemain sekalipun. Itu di belakang ada cewek loh, out of nowhere. Tiba-tiba dia hadir dalam team fight dan untuk sekarang, karena early snowball yang berhasil mereka jalankan, purple buff-nya jadi milik Kairi. Diambil di invade. Kok bisa ya? Hah? Kok bisa? Kalkulasi kuncinya. Kalkulasi dong, karena gini, rata-rata pemain Fredrin itu ada trik, tips and triknya sendiri. Entah menggunakan ultimate retribution atau skill 1 retribution. Dan ini pun membuka hampir ke semua pintu ya. Nah itu dia salah satunya yang tadi mau aku mention. Karena dengan screeningnya Naomi yang gagal dilakukan 2 kali karena dia tertumbangkan di arah team fight. Dan sekarang Onyx gak ragu loh buat nge-punish Naominya, beda sama di leg yang pertama. Oke. Karena kalau kita berbicara leg yang pertama, Naomi dapetin hero kayak Ufra. Jadi Yeah. dia bakal ada di belakang, setupnya bakal lebih aman, lebih safe. Tapi Oke. buat sekarang mau gak mau harus ada gerakan Wah. yang lebih berani dan ini salah Tabrak. satunya. Kiboy langsung body block aja untuk bisa mempertahankan cewek di bagian belakang. Tapi sekarang dari cewek sendiri langsung dikepung, ditendang, ditembak, dihancurkan. Di area tersebut 2 dari Onyx pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wah. Masalahnya itu 5 lawan 2 dan Purify cuma bisa jadi minat untuk dari cewek sendiri. Yap, tapi Skylar akankah berhasil selamat? Tapi Kairi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Skylar. Sansya mulai maju ke bagian depan. 26% untuk Onyx Audience Prediction dan 74% untuk RRQ. Wow. Wah, tapi kalau kita lihat tadi 5-man rotation. 5 man bro. Mau nggak mau lah. Jadi daripada ceweknya makin snowball, hentikan snowballing early game-nya agar nanti turtle yang ketiga masih bisa di setup sama teman-teman dari RRQ. Dan itu- Sekarang kesempatannya untuk mengejar ketertinggalan masih bisa. Yep. Walaupun Kairi unggul 2 level, tapi setidaknya Versik mendapatkan tempat agar Skylar-nya bisa farming lebih banyak. Buset dah, Sansnya masih ada rock wave dan dia pun berhasil untuk nge-trigger. Bahkan sekarang Sans yang dapat 1 orang Sans. Wah. Woi, oke pertempurannya tapi cewek di tempatnya berbeda malah berhasil menjadi satu ancaman yang langsung dihilangkan dan sekarang turtle-nya berhasil diambil. Perfect turtle untuk Onyx dan Last Insanity-nya meledak dar akan menjadi satu poin kill lagi. Terlalu overextend sepertinya dari RRQ untuk bisa mengpanis pemain-pemain dari Onyx. Padahal menurut aku tim fight-nya udah ada pertukaran 1 untuk 1. Iya, Di mana udah memang untung. Naomi tumbang. Karena cewek pun tumbang. Ya, Tapi tukerannya di sisi sama lain- gold lane ya. Iya, pertukarannya untuk gold lane. Tapi ketika badannya tumbang ini jadi nggak terlalu untung banget untuk RRQ sendiri. Masalahnya jadi 1/3 hitungannya Iya. karena turtle pun didapatkan. Ditambah dengan Kairi yang bener-bener kasih pressure ke arah Banana ketika dia udah gak punya lagi flicker. Gila, perfect turtle di kondisi mereka Yep. menang Wah. tim fight juga. Ditambah Badannya Kairinya 4.000. udah punya Blade Armor, itu yang Iya. pertama. Poin terpentingnya karena critical damage-nya akan di-reduce sedikit untuk Skylar. Dan yang kedua, Kiboy-nya punya fleeting time. Yep. Tarikan seperti apa yang akan Kiboy berikan sekarang. Benar sekali, plus aksi individu dari Sans. Gua nggak ngerti lagi nih. Kalkulasi jenis apa yang dia punya. Ya, Iya. mau bagaimanapun gila Sans. Gila Gila Sans Sans, sudah. iya. Gila Sans dan sekarang ada konsil di bagian bawah. Seperti apa setup yang akan langsung dibangun oleh pemain dari Arake di mana? Sekarang Persiknya masuk lewat belakang. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang tapi ternyata tidak ada damage yang masuk ke arah beberapa player. Tapi Kairinya sendirian di bagian depan. Belum ada satu orang pun yang langsung tumbang tapi Persiknya masih mencoba peruntungan namun di bagian belakang coba lihat Buncia. Udah langsung hadir dengan satu fire missile yang dia keluarkan dan tidak ada yang tumbang lewat setup barusan. Wow, dan wow. Itu satu kata yang menurutku menarik karena apa? Boots bisa menutup pergerakan dari Naomi. Dan gak cuma itu, lihat bagaimana Clay targetingnya benar-benar ke arah cewek. Dan sekarang karena Purify-nya udah digunakan, kemungkinan besar RRQ akan memasakkan team fight sebelum ada Lord. Iya, Karena dan itu Clay- momen yang tepat. Iya, Clay dia langsung masuk Raw Wave pakai kena Petrify kena 3 orang, tapi masalahnya follow up-nya nggak terlalu cepat dari Araki sendiri karena Iya. posisi dari Skylar masih bisa dibilang cukup jauh dari jangkauannya Clay. Dan 2 Purify, jangan lupakan 2 Purify penyelamat Iya. dari Suns ataupun cewek sekarang. Karena The Way of Dragon-nya tidak akan bisa terpicu. Karena itu bukan efek suppress. Jadi masih bisa dihindarkan atau dihindari dengan menggunakan Purify.
Ini boleh-boleh sih setup kayak begitu 5 lawan 5 gak ada yang tumbang, asik kita ngeliat. Asik banget. Cuma kayak ngepok-ngepok tarik Jadi, ulur aja. Iya, Iya engage dan disengage-nya cuma ngorbanin battle spell. Iya. loh. Maksain biar battle spell-nya keluar duluan setelah ada Lord yang keluar ini bakal jadi satu problem kalau memang misalnya battle spell seperti Flicker dan juga Purify Iya. itu udah kepake duluan. Ya mau bagaimanapun welcome to Buset. match papan atas. Itu dia. Match papan atas, oke. Namun dari Lordnya begitu sulit untuk didudukin ataupun disamperin oleh pemain dari RRQ. Coba lihat Sansya mulai berubah tapi versinya di tempatnya berbeda. Bootsnya sendirian, ada Sans yang mulai hadir. Mereka siapkah untuk melakukan sebuah team fight di mana untuk Kairinya langsung pasang padan di area depan. Nah, dan dari cewek akan fokus untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atasnya sehingga Onyx mereka udah pegang semua rumput di area rivernya, di area lordnya sehingga RRQ nggak dikasih space sama sekali untuk bisa ngelakuin kontes. Wah ini jatuhnya kalau kita melihat Lord yang pertama bergerak ke arah bawah ya. Ceweknya bisa kendaliin purple buff yang pertama sama Kairi. Sans bahkan yang dikasih untuk sekarang purple buff-nya. Jadi cooldown bahkan mana cost yang akan dia gunakan tidak akan terlalu boros. Dan dengan item yang unggul bahkan 3000 dari Sans dibandingkan dengan Clay. Clay-nya yang harus hati-hati. Atau jangan-jangan inilah waktu yang tepat untuk bermain dengan flanking ke belakang. Yap, di manakah Divine Judgment-nya? Karena sejauh ini Keyboy masih belum melakukan pergerakan apapun. Lightning Ball tadi udah langsung dikeluarkan sementara cewek udah level 13 Skylar. Level 11, 2 poin kill, 1 poin dead, 2 assist tapi tertinggal. Di mana poin dead dari cewek itu udah 4 loh. Dan Ditarik. sekarang pertempurannya Divine Judgment-nya udah langsung menarik lagi ke arah satu orang. Versiknya berhasil langsung dihilangkan. Tapi di mana Rock Wave tadi udah langsung meledak dari tersebut. Tapi Clay-nya malah langsung mendapatkan efek dari Last Insanity. Satu veteran di bagian bawah udah berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat Skylar-nya dan juga Naomi. Mereka bekerja sama untuk bisa mengusir beberapa pemain yang memiliki Nole. Odik itu sendiri tapi Odik lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Dan juga langsung Naomi-nya berhasil dihancurkan. Skylar-nya akan dikasih nafas. Game pertama milik Odik. Onyx dengan dominasi yang bisa dibilang ini almost one-sided game sih aku bisa bilang. Aku boleh setuju nggak sama kata-kata one-sided game? Karena